Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Saat ini kami datang padamu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur saat ini kami punya waktu untuk kami diberi kesempatan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari berbicaralah Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, sikap menghadapi penderitaan. Ayub 10 ayat 1 menulis, "Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa sikap yang kemungkinan ditunjukkan ketika seseorang dihadapkan pada masalah, penderitaan, kesulitan, kesukaran, atau kesesakan. Yang pertama, kecewa, mengeluh, mengomel, dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Lalu mereka akan membanding-bandingkan dengan keadaan orang-orang di sekitar mereka di luar Tuhan yang membuat mereka merasa iri hati. Pemazmur mengingatkan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mazmur 37 ayat 1-7-3 menulis. Sikap membanding-bandingkan keadaan juga dilakukan oleh bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Firman-Nya menulis, "Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Bilangan 14 ayat 3 menulis. Dan kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bilangan 11 ayat 5-6 menulis. Yang kedua, meninggalkan Tuhan. Karena terbentur masalah, ada banyak orang Kristen yang tidak lagi bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, berani menyangkal iman dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Mereka tergiur dengan tawaran-tawaran dunia yang memberi solusi untuk masalahnya. Demas memilih untuk meninggalkan pelayanan hanya karena ia tidak tahan dengan kesulitan dan penderitaan dan memilih untuk kembali kepada dunia. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. 2 Timotius 4 ayat 10 menulis. Contohlah Paulus yang terus berjuang untuk melayani Tuhan, sekalipun harus melewati berbagai penderitaan dan nyawa menjadi taruhannya. Bila kita mudah kecewa kepada Tuhan hanya karena terbentur dengan keadaan yang tidak mengenakan, berarti motivasi kita salah dalam mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan jangan hanya mau yang enaknya saja, tetapi juga ada harga yang harus kita bayar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap atau respon terhadap masalah menunjukkan kualitas iman seseorang kepada Tuhan. Mari biarlah sikap kita menjadi positif ketika kita menghadapi penderitaan dan tidak kecewa kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu saat ini, mengingatkan kami kembali untuk kami tetap kuat menghadapi segala penderitaan yang harus kami jalani. Biarlah kami semakin hari semakin menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dan penderitaan yang kami hadapi saat ini adalah penderitaan yang biasa yang Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kami semakin
memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Berkati para pendengar saat ini yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan penghiburan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Dan yang mencari jodoh, Tuhan beri pasangan hidup yang terbaik. Berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.